kita masuk sekarang ke Paus Fransiskus, ya, fakta yang sekarang. Dan sebenarnya inilah yang mendorong kita sekarang mengadakan kelas dengan tema ini, ya, ada kaitannya dengan ini. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus? Ya, mari kita lihat. Paus Fransiskus baru mengeluarkan satu seruan, ya, Patris Corde, ya, dengan hati Bapa, memperingati Santo Yusuf. Itu 150 tahun, memperingati 150 tahun pengangkatan Santo Yusuf sebagai pelindung seluruh gereja. Jadi tolong perhatikan apa yang kita rayakan sekarang, ya, dari 8 Desember 2020 sampai nanti 8 Desember 2021 itu adalah peringatan 150 tahun. Mungkin sebagian sudah tahu, ya, peringatan 150 tahun pengangkatan Santo Yusuf sebagai pelindung seluruh gereja. Kali ini dalam renungan kita kaitkan dengan semangat Santo Yusuf, semangat kerja. Bagaimana Santo Yusuf bekerja, ya. Nah, ini perhatikan, ya. Nah, Paus Pius ke-9 itu pada 8 Desember 1870 itu menyatakan Santo Yusuf sebagai pelindung seluruh gereja. Maka ini ada kaitannya, ini peringatan sekarang, ini ada kaitan dengan itu. Dari sini kita melihat bahwa gereja Katolik itu kalau mengeluarkan dokumen-dokumen itu selalu mengacu kepada dokumen sebelumnya supaya kelihatan bahwa ada kelanjutan, gereja ini tumbuh berkembang terus. Apa yang kita lakukan sekarang ini tahun 2021, ya, tentang Santo Yusuf itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Paus Pius ke-9 tahun 1870. Ini adalah perkembangan dan kita bisa melihat di situ. Kalau Ibu Bapak, Suster Romo nanti membaca lagi dokumen-dokumen perkembangan tentang apa, ya, tidak hanya sikap, pandangan, ya, pandangan dan sikap dari gereja tentang Santo Yusuf, kita akan melihat begitu luar biasa perkembangannya. Menurut saya sangat menarik, dan karena itu penting sekali kita menyadari ini. Kita tidak hanya punya Yesus dan Bunda Maria, kita punya Santo Yusuf, dan secara khusus Santo Yusuf itu dikaitkan dengan pekerja. Nah, pekerja. Santo Yusuf melindungi seluruh gereja, melindungi kita semua, melindungi orang-orang yang bekerja. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita. Di sini dikutip beberapa pernyataan dari Paus Fransiskus. Dari Patris Corde nomor 6, saya hanya mengambil yang nomor 6 saja. Karena itu cukup panjang, nggak mungkin dikutip semua di sini. Yang menyatakan di situ, Saint Joseph, a working father. Ya, Santo Yusuf adalah ayah yang bekerja. Nah, jadi kalau kita mau belajar tentang Santo Yusuf dan semangat kerja, antara lain yang bisa kita gunakan sebagai referensi adalah Patris Corde nomor 6 ini. Ini lihat di sini, saya kutip dalam bahasa Inggris sekali, ya. From him, jadi dari Santo Yusuf, Jesus learned the value and the dignity and the joy of what it means to eat bread. Jadi perhatikan, Yesus itu belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya makan roti. Roti yang dihasilkan dari pekerjaannya sendiri. Menarik sekali bahwa Yesus itu belajar itu dari Santo Yusuf. Yesus belajar itu dari manusia. Jadi Santo Yusuf. Jadi kalau kita boleh mengatakan yang lain, ya, Santo Yusuf itu gurunya Yesus dalam hal bekerja. Yesus mengerti bekerja karena melihat dari Santo Yusuf. Ya, kita adalah, ya, pengikut-pengikut Yesus. Jadi, ya, mestinya kita belajar bekerja juga dari Santo Yusuf. Nah, Paus Fransiskus ini mengaitkan soal kerja dengan tingkatan pengangguran yang sangat tinggi. Di situ lalu diperlukan adanya kesadaran orang untuk menghargai pentingnya martabat kerja yang bisa digali, bisa dipelajari dari pelindung para pekerja, yaitu Santo Yusuf. Ya, kita diajak belajar itu. Paus Fransiskus dalam seruannya ini mengajak umat Katolik untuk memandang Santo Yusuf, untuk melihat Santo Yusuf ketika menghadapi pengangguran-pengangguran itu
lalu diajak untuk melihat nilai martabat kerja, dan kita bisa belajar dari Santo Yusuf. Tadi di depan sudah disebutkan, dan inilah yang sebenarnya terjadi juga apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Work is a means of participating in the work of salvation. Kerja itu bukan sekedar mencari makan, mencari uang, mencari rezeki, status sosial, jabatan, kehormatan, ya. Ada beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat yang sangat mengagungkan kerja, karena kerja itu berarti gengsi, kerja itu berarti prestise, kerja itu bahwa itu ada di sana, iya, tapi kerja itu pada dasarnya bukan itu. Work is a means of participating in the work of salvation. Kerja itu adalah sarana partisipasi, mengambil bagian dalam karya keselamatan. Dan itulah yang terjadi dalam diri Santo Yusuf, itulah yang dilakukan oleh Santo Yusuf, yang tadi saya katakan di atas. An opportunity to hasten the coming of the kingdom. Ini kesempatan untuk tanda kutip mempercepat datangnya kerajaan Allah. Ya. Dalam doa Bapa kami kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kerja itu bagian dari doa kita. Kita ini bekerja mengharapkan supaya kerajaan Allah datang, dan kerajaan Allah datang itu bisa terjadi ya, ketika kita juga berpartisipasi di situ dalam bekerja. Jadi pekerjaan kita itu punya nilai rohani yang tinggi, pekerjaan kita punya nilai keselamatan yang tinggi, dan itulah yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Santo Yusuf bekerja untuk menghidupi keluarganya, tetapi pekerjaan dari Santo Yusuf adalah bagian dari karya keselamatan. Ya, to develop our talents and abilities, untuk mengembangkan talenta-talenta kita, kemampuan-kemampuan kita, bakat-bakat kita, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan, and to put them at the service of society and fraternal communion. Ya, itu yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Santo Yusuf bekerja supaya bisa melayani masyarakat. Sebagai tukang kayu, dia melayani masyarakat. Kalau kita mau belajar semangat kerja dari Santo Yusuf, itulah yang dilakukan Santo Yusuf. Jadi orang bekerja bukan hanya untuk cari uang bagi dirinya sendiri, tetapi orientasinya adalah melayani masyarakat, ya, and fraternal communion, untuk persaudaraan komunitas, komunion, ya, untuk persaudaraan, untuk kehidupan bersama yang diwarnai dengan semangat persaudaraan. Jadi bekerja itu mempunyai nilai yang sangat dalam. Ya. Kalau kita lihat dari contoh dan teladan dari Santo Yusuf, ini menjadi sangat jelas. Nah, working persons, whatever their job may be, are cooperating with God Himself. Ya. Jadi orang-orang yang bekerja, ya, apapun juga pekerjaan mereka itu, mereka bekerja sama dengan Tuhan sendiri. Bekerja sama dengan Tuhan sendiri. Ini dalam pertemuan kita kali lalu, ketika bicara mengenai spiritualitas kerja, dalam 3 kali pertemuan, kita ulang-ulang ini bahwa bekerja itu adalah wujud nyata dari kerjasama dengan Tuhan. Mereka yang bekerja itu bekerja sama dengan Tuhan. Ya, dalam meneruskan karya penciptaan. Karya penciptaan belum selesai, dan Allah itu menunjuk manusia untuk ikut bekerja bersama dengan Allah, melanjutkan karya penciptaan. Ya. And in some way become creators of the world around us. Jadi mereka yang bekerja itu adalah orang-orang yang dalam arti tertentu itu menjadi pencipta-pencipta dari dunia di sekitar kita, memperbaiki kehidupan kita, dan seterusnya. Ya, itu contoh yang sangat konkret. Itu Dokter Terawan yang menemukan vaksin Nusantara, itu dia bekerja, dan itu jelas sekali kalau vaksin itu nanti bisa digunakan, itu artinya ikut menciptakan dunia yang baik, yang bebas dari penyakit, yang bebas dari kematian. Cooperating with God Himself. Ya. Jadi para dokter, para perawat, ahli ekonomi, dosen, semua saja itu, mereka bisa merenungkan dan melihat bahwa pekerjaan itu adalah ungkapan kerjasama dengan Tuhan. Dan itulah juga yang terjadi dalam diri Santo Yusuf. Itulah yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Di dalam seruannya itu juga dikatakan, Saint Joseph's work reminds us that God Himself is becoming man, did not disdain work. Jadi
Allah sendiri menjadi manusia dan tidak menganggap pekerjaan itu sebagai sesuatu yang kurang terhormat. Ya. The loss of employment that affects so many of our brothers and sisters and has increased as a result of the COVID-19 pandemic should serve as a summons to review our priorities. Jadi situasi kehilangan kerja ya banyak di antara kita sekarang kehilangan pekerjaan, menganggur, bingung, stres dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Ya, Santo Yosef yang bekerja, pekerjaan dari Santo Yosef itu mengingatkan kita bahwa Allah sendiri menjadi manusia ya, dan bekerja. Maka mari kita mohon kepada Santo Yosef, sang pekerja itu, untuk membantu kita menemukan jalan, cara-cara untuk mengungkapkan keyakinan kita yang teguh bahwa tidak ada satu orang muda, tidak ada sama sekali orang atau family yang tidak akan punya pekerjaan. Kita diajak untuk melihat situasi sulit ini, terutama dalam kaitan dengan soal pekerjaan, ketika orang banyak kehilangan pekerjaan, melihat realitas ini dari sisi rohani, ya, khususnya belajar dari Santo Yosef. Ya, Santo Yosef bekerja untuk keluarganya dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, dikutip dari Santo Yohanes Paulus II dalam Laporum Exercens, ya, tentang pekerjaan manusia, ya, karya-karya manusia. Jesus became like us in all things, devoted most of the years of his life on earth to manual works and at the carpenter's pens. Jadi dia bekerja, Yesus itu bekerja, dan tentu bekerja sebagai tukang kayu bersama dengan Yusuf, belajar bekerja, manual work dari Santo Yusuf. Ya, kalau Yesus saja belajar dari Santo Yusuf, kita pengikut Yesus, mengapa kita tidak belajar bekerja dari Santo Yusuf? Mengapa kita tidak belajar merenungkan pekerjaan-pekerjaan kita lewat Santo Yusuf atau bersama dengan Santo Yusuf? Ya, mohon bantuan dari Santo Yusuf. Dia adalah orang yang bekerja dan semangat kerjanya itu sangat penting untuk kita yang sekarang sedang menghadapi banyak kesulitan dalam kaitan dengan kerja. Nah, kita melihat di situ bahwa Santo Yusuf kalau dikaitkan dengan semangat kerja, dia bekerja itu karena dia menaati Tuhan. Ketaatannya kepada Allah itulah yang mendorong Santo Yusuf bekerja di dalam keluarga Nazaret. Dan apa yang dilakukan itu bagian dari karya keselamatan. Kita semua juga bisa menyatukan pekerjaan kita seperti yang dilakukan oleh Santo Yusuf, menyatukan pekerjaan kita apapun juga itu untuk karya keselamatan. Dan dia bekerja untuk kepatuhan terhadap tuntutan sosial, dia hidup di dalam masyarakat, dia tidak mau membebani orang lain. Ya. Dan Santo Yusuf bekerja dengan keberanian mengambil risiko. Dia melakukan apa yang harus dikerjakan, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Dia harus mengungsi ke Mesir, dia harus kembali ke situ dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf itu memberi contoh kepada kita bahwa orang yang dipercaya oleh Allah untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan seringkali memang harus mengambil risiko, berani mengambil risiko. Ya, itu. Kemudian dalam diri Santo Yusuf, ya, pekerjaan tangan, manual work, itu memperoleh dimensi ilahi. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan pekerjaan. Ya. Santo Yusuf memberikan contoh konkret bahwa pekerjaan tangan, tukang kayu, kasar, ya, tangannya mungkin keras, bahasa Jawa ini kapalan, ya, memegang kayu, memegang palu, memegang ini dan sebagainya, itu pekerjaan yang mungkin tidak banyak diminati orang sekarang, terutama generasi muda itu maunya pekerjaan-pekerjaan kantor, ya, mengira bahwa hanya pekerjaan itu aja yang mulia, ya, pekerjaan tangan bukan sesuatu yang mulia. Santo Yusuf mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan tangan itu memperoleh dimensi ilahi. Ibu-ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tangan di rumah, ya, mencuci piring, membersihkan meja, mengepel lantai, mencuci baju, setrika dan sebagainya, memasak, pekerjaan-pekerjaan tangan itu dalam diri Santo Yusuf, pekerjaan itu memperoleh dimensi ilahi. Kita diajak untuk belajar menemukan sekaligus menghayati bahwa kehidupan pekerjaan itu
mempunyai dimensi ilahi. Oke. Paus Pius ke-12 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Raya Santo Yusuf bekerja dan sekaligus menetapkan itu sebagai hari buruh. Nah, tapi tentu saja Santo Yusuf bukan hanya dikaitkan dengan orang-orang, mohon maaf kalau itu buruh tenaga kasar, tetapi semua karyawan. Ya, maka kita bisa melihat Santo Yusuf diangkat sebagai pelindung para karyawan. Jadi kita semua yang bekerja, entah sebagai bos, entah sebagai karyawan, kita semua diajak belajar semangat bekerja dari Santo Yusuf. Poin yang pertama itu yang paling penting. Kita bekerja bukan hanya untuk mencari makan, tapi kita bekerja untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah yang mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang membuat pekerjaan kita mempunyai dimensi ilahi, bahkan dimensi keselamatan. Santo Yusuf menyatukan kerjanya dalam karya keselamatan Allah. Santo Yusuf tidak melepaskan pekerjaannya itu dari rencana Allah sendiri. Kerjanya bukan hanya kerja sosial, kerja manusiawi, tapi kerja ilahi, bahkan itu bagian dari karya keselamatan. Terakhir, saya kutipkan ini lagi supaya orang berdoa ini. Semoga pengabdian kami, pekerjaan kami, ya, karya kami, hidup kami dijiwai roh ilahi, dijadikan karya putra. Demi kemuliaan Bapa. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Dia mengerjakan itu untuk kemuliaan Bapa, untuk karya keselamatan umat manusia. Dia dipercaya oleh Tuhan untuk mendampingi Yesus putranya. Dan pendampingan yang dia lakukan itu adalah pendampingan lewat jalan yang sangat konkret, sangat sederhana, tetapi sangat mulia. Kerja sederhana, kerja tangan, kerja sebagai tukang kayu. Itu bukan pekerjaan yang remeh, bukan pekerjaan yang jelek, bukan pekerjaan yang rendah, tetapi itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, lewat pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ya, Tuhan Yesus belajar bekerja dari Santo Yusuf. Dan Santo Yusuf memberikan teladan kepada kita tentang kerja. Apakah ada devosi kepada Santo Yusuf khusus untuk para pekerja? Kalau ada, devosinya itu seperti apa? Dan adakah hari khusus untuk menghormati Santo Yusuf sebagai santo pelindung para pekerja seperti di gereja Italia? Mereka memilih hari Rabu sebagai hari Santo Yusuf pelindung para pekerja, dan apakah Santo Yusuf punya pekerjaan lain selain tukang kayu?